sambutan Ketua Komunitas Kota Tua Magelang. Untuk Bapak Bagus Priyana, kami persilakan berikan sambutan. Selamat malam. Yang pertama saya harus memberikan hormat pada Pak Ahmad Dahlan, Pak Ngatiman juga tetangga saya di Meteseh, dan kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu, kawan-kawan yang sudah bisa hadir malam hari ini. Saya pertama memberikan apresiasi kepada Sanggar Sigrak Bawono, terus dengan Tok Songo, kawan-kawan saya juga, terus dan lain sebagainya yang sudah mensupport acara ini. Yang kedua, jujur saja saya deg-degan. Bukan karena Mas Tiko mengundang saya memberikan sambutan, tidak sama sekali. Ketika saya masuk ke sini, Pak, jujur saja saya deg-degannya luar biasa. Detak jantung saya tinggi. Kenapa, Pak? Ketika tadi Pak Sugeng menyampaikan 200 tahun yang lalu, saya jadi teringat karena persentuhan saya dengan Diponegoro, saya tidak mengatakan dekat, tetapi saya sudah dengan beberapa narasumber yang relevan itu sudah lebih dari 10 tahun. Ada sebuah cerita menarik begini, kawan-kawan. Malam hari ini tanggal 20 Juli bertepatan dengan 200 tahun Perang Jawa. Ada yang menyebut perang Diponegoro. Ada dua hal yang terpenting dalam sudut pandang kita, penyebutan perang Jawa dan perang Diponegoro. Pemerintah Belanda menyebut sebagai perang Diponegoro, sedangkan kita menyebut sebagai perang Jawa. Sebuah kalimat yang sangat berbeda. Kenapa demikian? Karena oleh Belanda, Diponegoro dianggap sebagai pemberontak, sedangkan kita, masyarakat Jawa, dianggap sebagai pahlawan. Hingga hari ini, konteks bahwa Diponegoro sebagai pengkhianat, sebagai pemberontak masih ada. Bukan oleh orang Belanda, tapi oleh orang kita sendiri. Hingga hari ini pun Diponegoro oleh Keraton Jogja, Keraton Surakarta itu masih dianggap sebagai duri. Kenapa demikian? Karena beliau ini, Diponegoro, melawan Belanda sekaligus melawan Keraton Jogja dan Keraton Solo. Kisah menarik lainnya adalah kebetulan sekali saya terlibat dalam sebuah film Titi Mangsa, kebetulan diproduseri oleh pihak Dibut. Di film itu sekitar tahun 2018 saya memerankan sosok yang sangat-sangat dekat dengan Diponegoro. Namanya adalah Joyo Suroto, di mana Joyo Suroto ini menjadi abdi dalem dari Pangeran Diponegoro. Kebetulan Pangeran Diponegoro ini diperankan oleh Mas Roni Sodewo. Beliau waktu itu adalah Ketua Paguyuban Trah Pangeran Diponegoro. Siapakah Joyo Suroto? Kalau Bapak Ibu ingat, ketika Pangeran Diponegoro ditangkap di mana? Di Karsenan, Joyo Suroto inilah yang ikut serta dengan Pangeran Diponegoro menuju ke Ungaran. Pertanyaannya, kenapa ditangkap dan sebagainya? Bapak Ibu pasti tahunya adalah Pangeran Diponegoro ditangkap. Kenapa ditangkap? Sedikit cerita Bapak Ibu, Pangeran Diponegoro sebenarnya kalau Bapak Ibu membaca beberapa ulasan, beliau sosok yang sangat kuat, sangat tangguh dan sebagainya. Sesungguhnya Diponegoro adalah manusia biasa. Dia bisa sakit, dia bisa jatuh cinta, dia bisa juga mengeluh dan sebagainya. Dia bukan sosok yang hebat, dia sosok yang biasa seperti kita. Tetapi ketika akhir perang Jawa, ketika dia diajak berunding oleh Kolonel Clarence itu orang kepercayaan Dekok yang bisa berbahasa Jawa. Pada akhirnya Diponegoro mau diajak berunding dengan syarat adalah diberikan kain hitam, terus 2 gunting potong untuk memotong rambutnya dan memotong seluruh prajuritnya. Yang pada akhirnya dia datang dari Rengo Kamal di Kebumen menuju ke Menoreh, tinggal di Menoreh selama 2 minggu sekaligus untuk memberikan dia berobat
berobat karena sakit malaria. Dokternya seorang Belanda. Setelah 2 minggu, beliau datang ke Magelang di Meteseh, dekatnya Pak Ngadiman. Tinggal di sana selama 3 minggu selama bulan puasa. Di bulan Syawal hari pertama sebenarnya Diponegoro sudah diajak untuk berunding dengan Pangeran Dekok. Tetapi apa yang terjadi? Diponegoro menolak. Baru di hari kedua Syawal Diponegoro mau diajak berunding. Nah, disinilah Diponegoro menghadapi sebuah pengkhianatan. Apakah pengkhianatan itu? Awalnya Kolonel Pleren menyampaikan janjinya adalah jika perundingan itu gagal, maka Diponegoro dipersilakan untuk pergi. Tetapi Kolonel Pleren pada saat perundingan itu terjadi, dia tidak tampil. Yang ada adalah Jenderal Dekok. Akhirnya Diponegoro ditangkap. Nah, ditangkap, dibawa ke Ungaran, yang menemani adalah Joyo Suroto. Di cerita lain, ini sedikit masuk ke tahun 1825. Hari ini adalah bulan Sawar, bulan Suro. Bulan Suro yang ternyata adalah kaitannya dengan Pangeran Diponegoro. Beliau lahir di bulan Suro juga, dan beliau sudah diramal oleh kakeknya Sultan Hamengkubuwono pertama bahwa nantinya Diponegoro akan lebih hebat dari kakek buyutnya alias Sultan Agung. Dan terbukti bahwa Diponegoro pada akhirnya mampu membuka perandakan Belanda. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu, kalau tadi Pak Sugeng menyampaikan bahwa gara-gara rumahnya Eyang Diponegoro yang ada di Tegalrejo Jogja diberi patok, lalu Diponegoro ngalah ngalih ngamuk. Betul, tetapi tidak betul, Pak. Maksudnya begini, hanya Diponegoro itu Diponegoro adalah seorang pangeran, anak pertama, anak sulung dari Hamengkubuwono ketiga. Tetapi ada sebuah permasalahan yang sangat hebat yang memuncak membuat Pak Diponegoro itu melakukan pemberontakan. Apa itu? Ketika tahun 1812 Inggris melakukan penyerbuan di Keraton Jogja yang padanya merampas harta karun kepunyaan dari Keraton Jogja, dibawa ke Inggris, Raffles yang membawa. Tidak cukup dari itu, Inggris juga termasuk nanti Belanda berupaya untuk terlibat secara langsung lebih mendalam di keraton. Beliau Inggris ini sama Belanda sudah tidak mempunyai tata sopan santun terhadap keraton. Termasuk juga pihak Belanda, ini yang sangat penting. Mohon maaf sebelumnya kalau teman-teman jangan menganggap saya rasialis, tapi ini saya menyampaikan sebuah sejarah. Belanda ketika menguasai tanah Jawa, beliau melakukan sebuah pemberlakuan pemungutan pajak bagi rakyat Jawa. Nah, Belanda tidak bisa secara langsung meminta memungut pajak kepada rakyat, tetapi melewati, mohon maaf ini sekali lagi, melalui bandar-bandar orang Tionghoa. Orang-orang Tionghoa ini tugasnya adalah memungut cukai bagi hasil bumi yang dibawa ke Jogja. Salah satunya Magelang. Dulu di Payaman itu menjadi pusat beras wilayah Kedu. Dari Payaman pakai pedati dibawa ke Jogja. Dia melewati beberapa bandar di Magelang, terus di Muntilan dan sebagainya, dia ada pajak sehingga harga beras naik. Termasuk pajak-pajak lain, termasuk mohon maaf, ada sebuah sindiran jika seseorang masih punya bokong, mohon maaf ini, dia tetap dikenakan pajak bokong yang sangat memberatkan. Itulah salah satu faktor kenapa di Pangeran Diponegoro melakukan pemberontakan, perlawanan terhadap Belanda. Dan pasca Perang Diponegoro tahun 1830 terjadilah yang disebut dengan kolonialisme sebenarnya, yang disebut dengan sistem tanam paksa yang sangat memeras rakyat Kedu. Kenapa memeras? Karena kopi, tebu dan sebagainya rakyat Magelang harus menjadi budak bagi Belanda. Dan Belanda menjadi kaya karena Perang Diponegoro sangat menguras keuangan Belanda sebesar 20 juta gulden. Dan yang bayar siapa? Rakyat Jawa. Karena dari itu tidak cukup panjang lebar nanti terlalu lama. Demikian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi bahwa momen hari ini
peringatan 200 tahun Perang Jawa alias Perang Diponegoro semoga memberikan manfaat. Kita harus bangga sosok Pangeran Diponegoro. Harapan kami adalah patung putih di alun-alun setidaknya harus diberi nama sehingga orang tahu bahwa itu adalah sosok Pangeran Diponegoro, bukan lainnya. Demikian, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.